Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan sesi 2. Pada materi program keaksaraan dan taman bacaan masyarakat. Jangan lupa pelajari modul 4 dan 5 pada modul PPK. Kemudian jangan lupa pula untuk mengklik-klik ya, kehadiran perkuliahan di sesi 2. Oke, saya akan menjelaskan tentang diskusi agar Anda bisa mendapatkan nilai maksimal di sesi diskusi. Pada diskusi ini ada 2 poin. Pada poin pertama itu ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Saya ulangi, ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab di poin pertama. Ya, pertanyaan pertama, ya, silahkan dicatat ya agar tidak lupa. Apabila ada komunitas yang tidak terlayani, menurut Anda, bagaimana program keaksaraan dapat berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis? Saya ulangi, apabila ada komunitas yang tidak terlayani, menurut Anda, bagaimana program keaksaraan dapat berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis? Pertanyaan kedua, strategi apa yang Anda gunakan untuk memastikan bahwa program yang Anda jalankan itu dapat berjalan dengan baik? Ya. Pertanyaan ketiga, apa peran Anda sebagai guru ya dalam menjalankan program itu? Karena keikutsertaan Anda sebagai guru juga dilibatkan dalam program ini. Oke. Jadi, setelah Anda menjawab 3 pertanyaan itu, jangan lupa perkuat jawaban Anda dengan teori. Teori yang Anda ambil dari modul PPK ataukah Anda ambil dari materi inisiasi? Sekarang saya menjelaskan tentang penilaian. Kapan saya beri Anda nilai 100 pada poin ini? Ya, ketika Anda menjawab 3 pertanyaan ini, ya, berdasarkan ide Anda sendiri, ya, berdasarkan ide Anda sendiri, pengalaman Anda, gagasan Anda, ya. Kemudian Anda memperkuat ketiga jawaban ini dengan teori yang Anda ambilkan dari modul PBK ataukah dari materi inisiasi yang sudah ada di e-learning. Tentunya dengan mencantumkan halaman atau slide keberapanya. Ya, apabila sudah memenuhi kriteria ini, maka saya akan memberikan nilai 100 untuk diskusi di poin pertama. Namun, nilai 0 saya akan berikan pada Anda apabila Anda melakukan copy paste. Copy paste entah itu dari internet, ataukah Anda copy paste dari jawaban teman, ya, ataukah Anda copy paste dari jawaban ChatGPT atau aplikasi AI yang lainnya. Saya tidak pernah mau menerima jawaban copy paste. Ya. Apabila ingin mencari inspirasi dari aplikasi AI, silahkan. Tapi jangan copy paste. Itu pesan saya. Ya, karena akan langsung saya beri nilai 0. Kemudian pada pertanyaan kedua, maksud saya pada poin ketiga, poin kedua, ini pun juga ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Tolong dicatat. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa saja artinya tidak hanya satu ya. Apa saja peran taman bacaan dalam mendukung pembelajaran berwawasan kemasyarakatan? Pertanyaan kedua, Anda sebagai guru, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menghubungkan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan taman bacaan?
Ya, jadi ini harus berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana Anda menghubungkan kurikulum yang ada di sekolah dengan taman bacaan yang mungkin ada di sekitar siswa atau di sekitar sekolah. Pertanyaan ketiga, apabila Anda menerapkan cara tersebut, maka tuliskan apa saja tantangannya dalam mengelola, lalu jelaskan fungsinya itu bagaimana. Saya ulangi pertanyaan ketiga. Apabila Anda menerapkan cara tersebut, kira-kira menurut Anda apa saja tantangannya? Lalu bagaimana cara Anda ya untuk mengatasi tantangan itu? Ya. Dari ketiga pertanyaan ini jangan lupa untuk Anda perkuat jawaban Anda dengan teori dari modul PBK atau dari materi inisiasi. Ya. Apabila Anda benar-benar menjawab ketiga poin ini berdasarkan ide Anda, berdasarkan pengalaman Anda sebagai guru, maka tidak mungkin ada jawaban sama. Gitu ya. Nilai 100 akan saya berikan apabila Anda menjawab ketiga pertanyaan ini ya, sesuai dengan ide Anda, gagasan Anda, pengalaman Anda. Maka bagi saya sangat kelihatan mana jawaban internet, mana jawaban AI, atau mana jawaban copy paste dengan teman. Maka saya harap Anda menjawab secara pribadi berdasarkan apa yang memang Anda ketahui atau berdasarkan apa yang pengalaman yang sudah Anda lakukan. Kemudian ketiga jawaban ini Anda perkuat dengan teori dari modul atau materi inisiasi dengan menyertakan halaman berapa atau slide keberapa. Apabila Anda memenuhi kriteria ini, maka saya tidak akan ragu untuk langsung memberi Anda nilai 100. Ya. Namun, nilai 0 akan langsung saya berikan kalau saya lihat jawaban Anda menunjukkan ciri-ciri copy paste. Ya. Entah itu dari internet kah atau dari jawaban teman kah ya atau dari aplikasi AI yang lain. Saya ulangi, saya tekankan gunakan aplikasi AI untuk inspirasi, bukan untuk Anda copy paste langsung lalu diletakkan di dalam e-learning. Ya. Kemudian silahkan kerjakan latihan sesi 2, tapi jangan lupa sebelumnya agar Anda membaca dulu modul 4 dan 5. Jadi biar latihan yang Anda kerjakan ini mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Di sesi 2 ini saya akan menjelaskan persiapan Anda untuk mengumpulkan tugas di sesi 3. Ya, jadi di sesi 3 itu ada pengumpulan tugas rancangan keterlaksanaan program. Masih rancangan, ya. Tetapi saya jelaskan di sesi 2 ini agar Anda memiliki banyak persiapan untuk terjun ke masyarakat sehingga ketika masuk ke sesi 3 Anda mudah untuk mengirimkan tepat waktu, tidak terlambat. Ya, tolong diperhatikan karena penjelasan saya ini adalah untuk penyelesaian tugas 1 yang ada di sesi 3. Ya. Jadi, pada tugas 1 di sini, sebelum kita minggu depan ya, sebelum kita sampai di sesi 3, mulai dari sekarang, silahkan Anda lihat sekitar lingkungan Anda. Anda observasi ke masyarakat yang ada di lingkungan Anda. Ya, bukan lingkungan sekolah, tapi lingkungan Anda. Ya. Lakukan wawancara pada tokoh masyarakat. Misalnya dengan ketua RT, ketua RW, atau Pak Lurah sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah Anda melakukan sesi wawancara, lalu di sini Anda tentukan masyarakat di sekitar Anda ini membutuhkan apa? Membutuhkan program apa?
apakah membutuhkan program taman bacaan, ataukah keaksaraan, ataukah kepemudaan. Jadi, ada 3 program yang Anda pilih salah satu. Anda memilihnya bukan hanya saya mampunya di taman bacaan, bukan, saya mampunya di kepemudaan, bukan. Tapi Anda memilih program itu berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat lingkungan sekitar Anda, yang Anda dapatkan setelah wawancara dengan tokoh masyarakat. Jadi, sebelum ke tokoh masyarakat, Anda sediakan dulu pertanyaan-pertanyaan tentang ketiga program ini. Lalu Anda simpulkan mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan Anda. Setelah Anda mendapatkan simpulan bahwasannya masyarakat Anda membutuhkan salah satu dari program itu, ya, lalu tanyakan sekalian kepada tokoh tersebut, siapa saja yang membutuhkan program Anda ini. Misalnya, setelah Anda wawancara dengan ketua RW, beliau mengatakan bahwasannya ada yang masih buta aksara, ya. Kemudian ada yang masih tidak bisa membaca atau menulis dan lain sebagainya. Kemudian karena itu adalah kebutuhan masyarakat di sekitar Anda, maka sekalian Anda tanyakan kepada beliau, ya, siapa saja yang membutuhkan program ini? Ya, minimal 7. Jadi Anda boleh lebih dari 7, tetapi tidak boleh kurang dari 7. Ini kita sebut dengan WB atau warga belajar. Jadi program ini Anda akan praktek di lapangan, ya. Kalau kasusnya adalah buta aksara, maka Anda akan mengajari minimal 7 WB, 7 warga belajar. Ya. Kemudian jadi data ini harus Anda dapatkan di masyarakat. Ya. Setelah Anda melakukan sesi wawancara ini, Anda mendapatkan datanya, ya. Anda mendapatkan WB-nya siapa saja. Lalu Anda rancang selama 8 kali pertemuan apa yang Anda lakukan. Jadi, praktek mata kuliah praktek ini harus dilakukan selama 8 kali pembimbingan. Jadi bukan 1 kali pembimbingan untuk laporan 8 kali, bukan. Tetapi Anda harus melakukan 8 kali pembimbingan, ya, 8 kali pembimbingan. Jadi Anda tuliskan di rancangan itu, pertemuan pertama Anda akan mengajarkan tentang apa, pertemuan kedua tentang apa, pertemuan ketiga tentang apa. Kalau ini program yang dibutuhkan tadi adalah keaksaraan. Tapi kalau misalnya program yang dibutuhkan adalah kepemudaan, maka otomatis Anda memberikan pelatihan. Pelatihan hari pertama, pelatihan apa? Hari kedua, pelatihan apa? Maka harus ada 8 kali pelatihan atau 8 kali pembimbingan yang Anda lakukan dengan materi yang berbeda dan tema yang berbeda. Ya, rancangan ini, ya, inilah yang akan Anda kumpulkan di sesi 3, tugas pertama. Ya, formatnya bagaimana? Formatnya nanti ketika e-learning sesi 3 itu sudah terbuka. Maka di sesi 2 ini saya hanya menjelaskan tentang persiapan saja yang Anda lakukan di masyarakat, agar ketika sesi ketiga sudah dibuka, Anda sudah bisa langsung mengumpulkan. Karena kalau Anda mengumpulkan dari awal di sesi 3, saya akan bisa mengoreksi untuk saya kembalikan lagi ke Anda untuk Anda revisi. Jadi misalnya Anda sudah dapat data di sesi 2 ini, ketika sesi 3 dibuka minggu depan, Anda langsung mengumpulkan, lalu saya koreksi, perbaiki ini, saya kembalikan, Anda kembalikan lagi, hingga akhirnya Anda sampai mendapatkan nilai 100 dari saya. Ya, itu saja. Sekian dari saya, semoga dimudahkan dan semangat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pahala yang besar dari Tuhan Anda dapatkan karena kebaikan yang sudah Anda lakukan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.